Jadi kali ini gue ingin membahas mengenai Mr. Beast atau Tuan Buas yang mendadak menjadi penyelam handal ya. Jadi dia nyelamin pos-pos lamanya ya kan tentang dia, yang mana ada postingan ini dari Daily Mail 2017. Saat itu dia masih diadres sebagai prankster ya. Prankster menghabiskan 40 jam menghitung dari 0 sampai 100 ribu. Dari satu maksudnya, dan ya ini termasuk memang 2017-2018 itu hari-hari gila Mr. Beast ya. Sebelum dia mulai membagi-bagikan dan jadi dermawan, dia kan melakukan challenge-challenge gila seperti itu. Dan di 2017 itu dia mencapai 800.000 subscriber ya. Di sini dia nge-up lagi postingan yang ngebahas atau ngerayakan mengenai 800.000 subscriber dia. Dan juga ternyata di 2018 dia meningkat pesat ya, dari 2017 800.000, di 2018 dia mencapai 3 juta lebih subscriber dalam 1 tahun itu. Dan 2018 itu gue baru bikin channel ini ya, bulan Juli kalau nggak salah itu. Dan si Mr. Beast sudah mencapai 3 juta ya kan, dan sekarang itu udah 245 juta. Berapa bulan lagi itu nge-take over T-Series dia sebagai YouTuber nomor 1 ya, dan dia itu memberikan advice ya kan. Menyakitkan katanya untuk melihat orang-orang yang keluar atau berhenti dari kerjaan atau berhenti sekolah hanya untuk jadi full time content creator atau ya bikin konten full time lah ketika mereka belum siap. Untuk setiap orang yang berhasil melakukannya seperti si Tuan Buas, ada ribuan yang gagal. Jadi ya itu perlu dipikirin baik-baik kata dia. Ya ini memang menampar sih. Jadi memang buat orang-orang yang mengejar full time creator ternyata gagal ya. Banyak yang gagal seperti itu ya kan. Dan banyak juga yang gagal mempertahankan engagement channel lah gitu. Bahkan udah mencapai ratusan ribu atau jutaan. Itu pun tetap sulit untuk mempertahankan penonton ya kan. Jadi kata si Tuan Buas, kecuali kalau lu udah bersiap mempertaruhkan rumah lu dan segalanya untuk bertaruh lah. Jadi udah kayak taruhan aja sebenarnya nge-YouTube itu ya kan. Nah, lakukan lah. Ya ini gue termasuk relate sih. Gue ingat itu pernah waktu awal-awal gue nge-YouTube dan menghasilkan uang juga. Penghasilannya cuma 1 jutaan dan gue nggak ada kerjaan itu. Dan ya benar-benar berat sih waktu harus hidup di masa-masa seperti itu. Dan ya gue nge-YouTube pun itu udah kayak taruhan ya kan. Akhirnya gue tahu kalau gue nggak bisa ngedit, nggak bisa apa. Akhirnya mempertaruhkan dengan kuantitas. Makanya waktu dulu tahun 2020 itu gue aktif-aktifnya ngupdate video ya. Ngupload video itu sampai 3 atau 4 kali per hari ya kan. Dan bahkan sampai saat ini pun gue masih aktif. Karena memang kalau berhenti sehari, 2 hari, apalagi 1 minggu, 1 bulan ya itu bakal berdampak banget. Channel ini gak akan dapat penghasilan sama sekali lagi. Jadi ya gue belum bisa lepas dari apalah, gue belum financial freedom lah kalau bisa dibilang. Makanya gue belum bisa YouTube dengan lebih santai ya kan, karena memang masih harus kerja keras supaya untuk mempertahankan penghasilan itu. Anjir, dari bahas Mr. Beast malah bahas diri sendiri ya kan. Tapi ya itulah dia sedikit yang bisa gue bahas mengenai si Tuan Buas yang nge-up video atau postingan-postingan tentang dia yang lama tadi.